Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tutorial cara registrasi online dan verifikasi UKT bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus di UIN Raden Fatah Palembang. Baik, di sini saya menggunakan browser Mozilla untuk mengakses halaman websitenya. Halaman websitenya yaitu registrasi.radenfatah.ac.id. Ketika membuka halaman websitenya, kita akan dilihatkan dengan persyaratan registrasinya. Oke, sebelum verifikasi online, diharapkan calon mahasiswa mempersiapkan syarat-syarat untuk registrasinya. Sebagai contoh misalnya print out bukti diterima, kemudian fotokopi buku rapor, sampai dengan yang lainnya. Karena ketika registrasi, calon mahasiswa akan mendapatkan jadwal untuk penyerahan berkas. Jadi diharapkan ketika registrasi, berkas sudah siap dan tinggal untuk diserahkan. Oke. Oke, kemudian kita tutup. Kemudian kita lihat di sini, ini ada informasi untuk keterangan login, halaman login, kemudian jadwal penerimaan, kemudian alur registrasi, dan yang terakhir itu adalah daftar uang kuliah tunggal yang bisa dilihat untuk tahun 2019. Nah, di sini ada daftar uang kuliah tunggal dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 dan bidik misi. Tinggal teman-teman cari itu prodinya apa, kemudian kelompok berapa, dan itulah jumlah uang kuliah tunggalnya per semester. Oke, kemudian kita di sini akan mencoba login. Di sini kita login menggunakan nomor peserta, yaitu nomor peserta kita yang ada di jalur pendaftaran kita masing-masing. Misalnya di sini saya menggunakan nomor peserta saya di jalur SNMPTN. Oke. Ini nomor peserta saya sebagai contoh. Kemudian tanggal lahir yang didaftarkan ketika saya mendaftarkan SNMPTN. Oke, tanggal lahir saya 25, kemudian bulannya, kemudian tahunnya, kemudian penjumlahan 12, kemudian baru kita klik login. Oke, setelah berhasil login, maka teman-teman akan diarahkan untuk mengisi biodata terlebih dahulu, mulai dari NISN sampai dengan yang lainnya. Data ini diisi cukup satu kali, selama teman-teman tidak ada data yang berubah. Kemudian data ini harus benar, karena ini sebagai pedoman nanti ketika teman-teman lulus mau mencetak ijazah dan transkrip nilainya. Oke, dimulai dengan NISN, itu silakan diisi. Ini sebagai contoh saya isi yang NISN ini. Misalnya yang saya 2, misalnya. Kemudian nomor KTP. Oke, nomor KTP ini adalah contoh. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk yang ada tanda merahnya itu wajib diisi, tapi untuk yang tidak ada itu bisa dilewatkan. Biarkan saja dia 0 atau kosong. Nah, tapi jika teman-teman ada NPWP itu bisa diisi atau bisa pun tidak. Di sini karena saya tidak memiliki NPWP, jadi saya lewatkan. Saya langsung ke warga negara Indonesia, jenis kelamin, tempat lahir sesuai dengan ijazah. Karena ini akan jadi pedoman untuk mencetak ijazah ketika teman-teman sudah lulus nanti. Oke, kemudian tanggal lahir sama sesuai dengan ijazah terakhirnya, ijazah di SMA-nya. Misalnya untuk yang SMA, ijazah yang S1-nya untuk yang S2, dan ijazah S2-nya untuk yang S3, dan berikut-berikutnya. Oke, kemudian ini Oktober tahun 2000. Ini alamat rumah sesuai dengan KTP. Oke, kemudian RT saya misalnya RT 6. RW-nya 7.
Jika tidak ada itu bisa dilewatkan kode posnya. Oke, karena ini tidak ada tanda bintang bisa kita lewatkan, atau kalau dia tidak mau kita kasih 0. Tuh, misalnya. Oke, kemudian next. Kemudian dusunnya Palembang. Oke, nomor handphone saya, agama, jenis tinggal bersama orang tua, saya ojek, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Ini diisi sesuai dengan KTP teman-teman sekalian. Oke, next. Kemudian sekolah. Kita di sini diperhatikan sekolah ada yang menengah atas, ini biasanya untuk swasta, dan yang degree ada negerinya. Oke, untuk tahun lulus tahun sekarang, bagi yang belum ada nilainya, nilai UN sama nilai ijazahnya dikosongin karena nomor ijazah dan nilai UN-nya biasanya belum keluar. Oke, next. Kemudian nomor KTP orang tua, kalau orang tuanya ada KTP silakan diisi, kalau tidak ada silakan dikosongkan. Saya kosongkan, tapi diusahakan untuk diisi. Oke, kalau ada diisi, jika tidak ada boleh dikosongkan. Oke, kemudian SD, kemudian penghasilan, agama, kemudian nomor telepon ayah, bisa next. Kemudian ibu sama seperti ayah tadi, kita isi nomor KTP, kemudian nama, tanggal lahir, kemudian pendidikan terakhir, kemudian status, pekerjaan misalnya tidak bekerja, penghasilan kurang dari, karena tidak bekerja kurang dari 500 atau bisa disebut 0. Oke, kemudian Islam, nomor telepon, kemudian next. Nah, untuk foto itu silakan diupload sesuai dengan ukuran yang tertera di sini. Tinggal diupload dengan latar belakang polos, kemudian bisa latar belakang merah atau biru. Karena kalau dia fotonya tidak berlatar belakang polos, nanti ketika verifikasi berkas akan ditolak. Oke, jadi sebelum ditolak verifikasi berkas, silakan upload foto formal yang berlatar belakang biru, merah, atau polos. Oke, sini saya pilih foto. Oke, saya buka, kemudian next. Oke, selesai. Untuk pengisian biodata selesai, maka saya akan langsung diarahkan ke pengisian kuesioner. Oke, di sini ada menu hasil UKT, kemudian status registrasi. Status registrasi saya belum mengisi kuesioner UKT, saya klik hasil UKT dulu untuk mengisi kuesioner. Oke, di sini kuesioner UKT, saya baca dulu keterangan. Oke, kemudian dengan menyetujui syarat ketentuan mengisi data secara benar. Apabila terdapat data yang salah atau tidak sesuai dengan data asli, maka status kelulusan dibatalkan. Oke, yang mana yang nanti kuesioner yang dijawab itu harus ada lampiran yang akan dilampirkan ketika verifikasi berkas. Oke, next. Oke, di sini akan menjawab tahap 1 itu pekerjaan ayah, itu guru, kemudian pekerjaan ibu rumah tangga, jumlah tanggung keluarga termasuk saya. Misalnya ada kakak yang sudah menikah, itu berarti bukan tanggungan dari keluarga lagi. Jumlah yang ditanggung oleh orang tuanya. Berapa? Misalnya saya, adik, kemudian ada kakak misalnya. Itu misalnya di bawah kurang dari 4. Oke. Kemudian total pendapatan keluarga atau wali nanti akan dibuktikan dengan slip gajinya atau yang membiayai kuliah saya. Oke. Skip. Oke, kemudian status saya masih hidup, status ibu masih hidup. Kita next. Kemudian berikutnya status tempat tinggal, apakah menumpang, ataukah sewa, ataukah rumah dinas, ataukah rumah sendiri. Misalnya rumah sendiri, luasnya berapa, kemudian kondisi tempat tinggalnya, sumber air bersihnya,
kemudian penerangan yang digunakan, itu misalnya PLN, kemudian kartu KIS kalau saya tidak ada, kemudian next, terakhir. Oke, setelah Anda mengklik selesai, next data yang diisi jawaban adalah benar, apabila data yang isi tidak sesuai dengan data yang ada, maka bersedia dibatalkan kelulusan. Jadi jika teman-teman merasa ragu, itu bisa dicek kembali, di back, kita cek kembali, jangan sampai ada data yang salah, karena ini tidak bisa diulang. Jadi kita cek-cek kembali ya, kalau kita sudah yakin untuk diisinya dengan benar, kita tinggal next, kemudian next kembali, kemudian next terakhir. Oke, selesai. Selesai, saya akan mendapatkan tanggal download hasil verifikasi UKT saya. Di sini saya bisa melihat saya mendapatkan kelompok UKT 3, prodinya dengan jawaban saya. Kemudian yang ini akan dicetak dan dikumpulkan ketika verifikasi. Oke, di sini saya mendapatkan jadwal verifikasi berkas itu tanggal 10 April, berarti itu besok. Kemudian di sini syarat-syaratnya. Oke, saya sudah siap untuk melengkapinya. Kemudian saya bisa melihat status registrasi di sini. Oke, di sini saya belum melakukan penyerahan berkas. Nanti ketika sudah melakukan penyerahan berkas, baru saya melakukan pembayaran, dan saya akan langsung mendapatkan NIM. Jadi teman-teman bisa melihat status registrasi di sini, karena di sini nanti akan tampil NIM teman-teman sekalian yang bisa digunakan untuk login ke internet gratis wilayah UIN Raden Fatah Palembang dan ke aplikasi akademik dan aplikasi yang lainnya. Oke, sekian tutorial registrasi online dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.